Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolananda. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau 2020. NIM 200711071. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Rule of Law, bentuk-bentuk Rule of Law, ciri-ciri Rule of Law, dan penerapannya dalam realisasi konkret. Baiklah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Rule of Law. Pengertian Rule of Law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan Rule of Law itu hampir dapat dikatakan sama. Namun, terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa meskipun antara negara hukum dan Rule of Law tidak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan masing-masing. Menurut Philippus M. Hadjon, misalnya, bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya, Rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner. Dengan pengertian lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selanjutnya, pengertian Rule of Law menurut para ahli. Yang pertama, menurut Friedrich Gestalt, ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu Rechtsstaat, ialah sebagai berikut. 1. Hak-hak manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kedua, menurut Friedman. Menurut Friedman, pengertian dari Rule of Law dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pengertian secara formal. Rule of Law berarti bentuk kekuasaan umum yang terorganisasi seperti sebuah negara. Kedua, pengertian secara hakiki. Rule of Law berarti sangat erat hubungannya dengan menegakkan konsep negara hukum karena menyangkut ukuran dalam sistem hukum yang baik atau buruk. Yang ketiga, menurut Sunarjati Hartono, Rule of Law ialah harus dapat menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang memiliki sangkut paut dengan keadilan, khususnya pada suatu keadilan sosial. Selanjutnya, yang keempat, menurut Satcipto Raharjo, Rule of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya Eropa yang bukan institusi netral. Gerakan pada masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja ataupun penyelenggara negara harus dapat dibatasi dan juga diatur dengan cara suatu peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan di dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan inilah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Selanjutnya, bentuk-bentuk Rule of Law. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap prinsip penyelenggaraan negaranya berdasarkan landasan hukum. Salah satu istilah dalam dunia hukum yang sering terdengar adalah prinsip Rule of Law. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip Rule of Law tersebut menjadikan hukum sebagai pengatur perilaku bermasyarakat di sebuah negara termasuk pejabat pemerintahan. Negara Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan prinsip-prinsip Rule of Law dalam pemerintahannya yang telah berkembang sejak dulu dalam dasar hukum NKRI. Ada 3 landasan prinsip
yang dilaksanakan dalam sebuah negara hukum, diantaranya seperti kesetaraan di depan hukum yang diwujudkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum yang terlihat dari kekuasaan kehakiman dan peradilan yang merdeka, serta penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak menentang hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam legalitas hukum dalam segala bentuknya. Yang pertama ada prinsip rule of law secara formal. Prinsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Dan yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, dan juga layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Yang kedua, ada prinsip rule of law secara material atau hakiki. Prinsip ini terbagi menjadi 5. 1. Berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Itu menurut Sunarjati Hartono 1982. Yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Itu menurut Satcipto Raharjo 2003. Yang keempat, rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Yang kelima, rule of law adalah suatu legalisme liberal menurut Satcipto Raharjo 2003. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri rule of law. Ciri-ciri rule of law terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, terjadinya supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kesamaan kedudukan yang terjadi, baik pejabat maupun rakyat jelata mempunyai kesamaan kedudukan di hukum. Ketiga, munculnya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Keempat, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan ciri-ciri rule of law. Yang pertama yaitu terjadinya supremasi aturan-aturan hukum. Supremasi aturan-aturan hukum ini dibuat supaya orang yang baru bisa tetap dikenakan yang berupa sanksi dari hukum apabila orang tersebut memang benar-benar melakukan yang namanya pelanggaran. Dengan supremasi aturan-aturan hukum juga diharapkan agar masyarakat bisa berjiwa demokratis dan adil di setiap situasi terjadi. Hukum diperkuat supaya tidak ada pihak yang kuat bisa membawa hal ketidakadilan kepada pihak yang lemah, baik dalam hal segi apapun. Selanjutnya, tentang kesamaan kedudukan yang terjadi, baik pejabat maupun rakyat jelata mempunyai kesamaan kedudukan di hukum. Ciri lain dari rule of law yang ada di suatu negara adalah adanya kesamaan kedudukan di setiap individu. Kesetaraan atau kesamaan ini diharapkan supaya seluruh masyarakat tetap bisa mematuhi hukum yang sedang berjalan di negara. Tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan. Ketika suatu pihak telah melakukan kesalahan, maka tetap akan diberikan hukuman apabila memang benar-benar melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara. Nah, selanjutnya munculnya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibuat supaya tidak adanya diskriminasi terhadap suatu individu, melindungi individu yang namanya dari kekerasan. HAM dibuat secara universal dan berlaku di setiap negara yang ada di seluruh dunia. Hal ini bermaksud supaya suatu negara bisa bebas dari tindakan kekerasan bagi setiap warganya. Yang pastinya, perlindungan HAM sangatlah penting dan harus diakui oleh setiap negara dan memberlakukan jaminan perlindungan HAM bagi seluruh rakyatnya. Nah, selanjutnya penerapan dalam realisasi konflik. Beberapa ciri negara hukum yang disebutkan di atas
dalam penerapannya di berbagai negara demokrasi modern, secara keseluruhan umumnya dapat dilaksanakan. Namun, seringkali teori berbeda dengan praktiknya, atau law in the book berbeda dengan law in action. Terjadi penyimpangan-penyimpangan antara hukum yang telah dibuat sebagai fungsi rule of law dengan kenyataan yang terdapat intervensi kekuasaan atas pelaksanaan hukum. Hal ini bisa terjadi karena adanya gagasan tentang welfare state atau negara hukum material yang didorong oleh sejumlah faktor akibat akses industrialisasi dalam sistem kapitalis, paham sosialisme yang menginginkan adanya pembagian kekayaan secara merata dan kemenangan beberapa partai sosialisme di Eropa. Berbeda dengan gagasan hukum formal yang tidak mengizinkan pemerintahan ikut campur dalam kegiatan masyarakat. Gagasan negara hukum material justru menuntut pemerintah untuk ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk berperan aktif. Selain itu, ruang lingkup dari demokrasi pun diperluas hingga ke bidang sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbatas pada perlindungan hak sipil dan politik saja. Dibutuhkan adanya sebuah sistem yang bisa menguasai kekuatan ekonomi, yang bisa memperkecil ketimpangan sosial dan ketidakmerataan distribusi kekayaan di masyarakat. Di Indonesia, rule of law diterima begitu saja sebagai satu-satunya pemikiran hukum. Padahal, dalam kenyataannya hukum yang diterapkan sendiri tidak mencerminkan keadilan sosial dan tidak dekat dengan masyarakat. Dari situ mulai bermunculan tawaran untuk mulai mempertimbangkan konsep hukum lain yang dinilai lebih dinamis, seperti rule of law justice, rule of law of social justice, rule of law moral, atau rule of Pancasila dalam rangka menciptakan hukum yang lebih adil dan memihak. Muhammad Mahfud MD menyatakan bahwa konsep negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sistetis dari beberapa konsep yang memiliki tradisi hukum berbeda, seperti Rechtsstaat, rule of law, negara hukum formal, dan negara hukum material yang selanjutnya diwarnai dengan nilai-nilai Indonesia sehingga menjadi negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila yang lebih khusus. Konsep seperti ini, meskipun telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri, juga memiliki resiko adanya perdebatan akan konsep negara hukum dengan acuan yang berbeda yang terkadang tidak berjalan beriringan. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini, realisasi negara hukum masih jauh dari yang dicita-citakan oleh pendiri negara. Dari berbagai kekurangan pemerintahan di masa lalu dalam menegakkan hukum di Indonesia, pemerintahan di rezim Orde Baru disebut sebagai pemerintahan yang paling gagal. Bukan hanya gagal, bahkan rezim tersebut secara langsung maupun tidak dinilai menginjak-injak hukum, mengabaikan hukum, menyalahgunakan hukum, dan merekayasa hukum sebagai upaya pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, menurut MD Kartaprawira 2000, bukan lagi rule of law yang berlaku untuk menuntut tegaknya keadilan dan perlindungan hak-hak sosial dan politik dari pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penguasa maupun warga. Akan tetapi, segala peraturan hukum yang berlaku memiliki tujuan untuk mengabdi kepada kepentingan penguasa dan pembenaran atas tindakan-tindakannya yang anti-demokrasi, anti-nasional, anti-keadilan, dan anti-HAM. Di rezim Orde Baru itu, hukum menjadi alat untuk mendominasi politik, mengendalikan dan ikut campur dalam lembaga-lembaga negara dan partai politik agar tidak mengancam kekuasaannya. Sementara itu, di era reformasi, keadaan menjadi sedikit lebih baik. Kebebasan untuk berorganisasi dan berpolitik mulai memiliki tempat di masyarakat. Lembaga hukum tidak lagi dalam kendali penuh pemerintah. Kasus-kasus yang melibatkan mantan pejabat pemerintah pun mulai diadili meskipun akhir untuk penyelesaiannya belum menggembirakan. Di antara fenomena yang paling menyita perhatian belakangan adalah praktik suap yang dilakukan pada hakim dan jaksa dalam penanganan perkara yang banyak terjadi. Keterlibatan para penegak hukum dalam kasus suap dan korupsi menjadi fakta yang tidak lagi bisa ditutupi dan menunjukkan kebobrokan penegakan hukum di negara kita. Baiklah, sekian penjelasan presentasi dari saya.
Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.